أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجامود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليالي السود. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق اللحود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبتت ذرع وأوراق عود. وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini di bulan Sya'ban, izinkanlah saya selaku khatib untuk berwasiat baik kepada diri pribadi maupun kepada kita semua untuk marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus meninggalkan seluruh larangannya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan lebih dari 50 kali kata bertakwalah kepada Allah, yang itu mengindikasikan bahwa pentingnya takwa dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin bahagia, apakah bahagia di dunia, terlebih bahagia di akhirat, tanpa ada takwa dalam diri kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, bermunajat semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Langkah kaki kita ke Masjid Raudhah yang kita cintai ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mencari nafkah atau mencari ilmu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekecil apapun ibadah kita, kita berharap semoga Allah menjadikan itu ibadah bagi kita. Kemudian kita juga tentunya berharap semoga terus istiqamah dalam mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada akhlaknya Rasul. Karena Rasul diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Rasul hanya diutus untuk memperbaiki akhlak kita. Dan tentunya juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita, tidak memanggil kita kecuali kita dalam keadaan berserah diri, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Sya'ban dan sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Di dunia ini ada tempat yang begitu diberkahi Allah. Ketika tempat itu kita datangi, seakan-akan banyak malaikat di sekitar kita, sehingga jamaah-jamaah rebutan untuk sholat di Masjid Nabawi. Bahkan ada yang disebut dengan arba'in, harus sholat 40 bagi jamaah haji. Bagi orang yang umroh sayang sekali untuk tidak sholat di Masjid Nabawi. Kemudian tempat yang dua khusus di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram, rebutan orang sholat di sana. Kalau di Indonesia saf-saf depan itu jarang diisi dengan penuh, tapi ketika di Masjid Haram dekat, kurang dekat dengan Ka'bah itu, bahkan orang rela untuk berdesak-desakan untuk memperoleh saf-saf terdepan
khususnya di depan Ka'bah langsung. Kan itu memang itu tempat yang luar biasa, sehingga memang hati kita sangat tertarik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat seakan-akan mengajak kita, ayo beribadah terus di sana. Dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya manusia ini, di samping tempat yang mungkin tidak semua kita bisa mendatanginya, Allah berikan satu bulan di mana juga malaikat turun, sehingga bulan itu kita juga berlomba-lomba untuk beribadah. Dan bulan itu memang dilipat gandakan seluruhnya, bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah, terserah Allah untuk melipat gandakannya. Bahkan ketika ditanya terkait pahala puasa, Allah melalui sabda Rasul mengatakan, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Untuk yang lain mungkin pahalanya bisa dihitung-hitung, tapi saum, puasa ini adalah ibadahku untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberi pahalanya. Oleh sebab itu maka perlu disambut bulan Ramadan dengan sukacita. Bahkan Rasul pun pernah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan. Teks hadisnya, barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh api neraka. Saudara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu apa yang dimaksud gembira ini, tentu kita sambut bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang sudah kita persiapkan. Dari bulan Sya'ban ini ada orang yang menggilir puasanya lebih rutin di bulan Sya'ban untuk melatih bulan Ramadan. Ada persiapan-persiapan sehingga kita ketika bulan Ramadan semakin cinta kepada Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan spesialnya Ramadan karena di situ memang diturunkan Al-Quran. Maka nanti ketika bulan Ramadan, untuk menunjukkan kita memang bergembira masuknya bulan Ramadan, maka kita persiapkan untuk terus membaca Al-Quran. Minimal kita khatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Ini momen yang luar biasa. Kemudian di dalam bulan Ramadan nanti ada ibadah khusus, ibadah sunnah yang diperintahkan berjamaah. Hanya salat tarawih lah ibadah khusus yang diperintahkan untuk berjamaah dan di masjid. Maka tanda senangnya kita masuk bulan Ramadan, kita ramaikan masjid untuk salat tarawih. Kemudian di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikah wa ruh. Malaikat akan turun pada malam itu. Walaupun setiap malam malaikat itu turun, tapi spesial di bulan Ramadan. Setiap malam malaikat turun untuk mendengarkan orang-orang yang bermunajat di sepertiga malam. Udah Ramadan itu berbeda, malaikat yang turun penuh. Kalau kita ibaratkan itu full team, seluruh malaikat. Maka bulan Ramadan adalah momen di mana kita melipat gandakan pahala kita. Apa yang diminta ketika kita sholat tarawih? Apalagi yang paling penting dalam ibadah itu adalah ibadah sedekah, karena Rasul sangat pemurah dan lebih pemurah lagi ketika bulan Ramadan.
Dan jangan khawatir, biasanya bulan Ramadan itu rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paling gampang, karena dalam sebuah hadis disebutkan pintu-pintu neraka itu digembok, pintu-pintu surga itu dibuka. Itu artinya memang ibadah itu menjadi lebih mudah. Setan-setan dibelenggu. Siapa yang membelenggu setan? Kita, Islam, dengan keimanan kita. Maka saudara yang Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan momen yang sebentar lagi datang. Oleh sebab itu kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballirna Ramadan, wa ballirna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, karena di situ adalah bulan yang luar biasa. Bulan pengampunan. Jadi kalau ada dosa-dosa kita, disitulah momen kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul katakan, laula fi Ramadan famata. Kalau tidak bulan Ramadan lagi kita minta ampun, maka mau di bulan apa lagi? Pengampunan begitu dibukakan, maka tentunya ini momen yang tidak boleh kita sia-siakan. Dan yang terakhir tentunya momen nanti bulan Ramadan kita pergunakan sebanyak-banyaknya untuk berdoa. Sebanyak-banyaknya berdoa. Ilustrasinya begini saudaraku, mungkin tidak begitu tepat, tapi saya merasakannya. Mungkin pengalaman spiritual kita berbeda-beda. Ketika kita meminta kepada orang tua, semakin banyak kita minta orang tua, maka orang tua itu akan memikirkannya. Dan itu akan, ketika dia belum memberi kita, itu akan menjadi hutang di dalam hatinya. Kapan saya tahu? Ketika saya sudah memiliki anak. Ketika anak saya meminta, saya tidak bisa ngasih, maka dalam hati saya, suatu saat saya akan kasih itu. Sedangkan manusia saja yang sayang kepada anaknya, mengusahakan apa yang dia minta. Apalagi Allah yang begitu sayang sama hambanya. Kita adalah hamba Allah, Allah yang ciptakan kita, maka mintalah sebanyak-banyaknya. Allah pasti kabulkan. Kalau tidak sekarang, Allah akan kabulkan di mana Allah inginkan. Benar sekali sabda Rasul. Firman Allah ketika Rasul bertanya, para sahabat bertanya, di mana Allah? Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentangku, kata Allah, jawablah, aku sangat dekat. Bahkan ada yang mengatakan lebih dekat dari urat nadi kita, urat leher kita. Ujibu da'watid da'i idza da'an. Allah akan menjawab, Allah akan mengabulkan apapun yang kita minta. Syaratnya idza da'ani, kalau kita meminta. Memang Allah Maha Tahu, tapi lewat firman ini, kalau kita tidak meminta, Allah tidak akan berikan. Allah memang Maha Tahu, tapi lewat firman Allah ini, Allah tegaskan kembali, ujibu da'watad da'i idza da'ani, kalau hambaku memohon kepadaku. Dan itu syaratnya ada, selanjutnya adalah wal yu'minu, dan beriman kepada aku. Dan momen bulan Ramadan, keimanan kita begitu kuat nanti saudaraku. Maka momen keimanan yang begitu kuat, pastikan kita meminta apapun. Kita meminta apapun, bahkan yang tak mungkin sekalipun bagi manusia, karena tak ada yang tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki segala apa yang ada di bumi, di langit, di alam semesta ini. Maka bergembiralah kita memasuki bulan Ramadan
dengan tentunya memberikan amalan-amalan terbaik ketika kita memasukinya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita untuk memasuki bulan Ramadan sehingga kita bisa beribadah di dalamnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.